Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Are you feeling good? Hai. Are you happy in good mood? Ada moodnya bagus? Ada yang moodnya nggak bagus kan? Lama. Oke, next kita akan mulai jam 8.30 ya. Jadi biar nggak terlalu pagi, biar jeda kalian itu jam 1 ke jam 2 nggak terlalu jauh sekali ya. Tapi biasanya saya usahakan sebelum jam yang sudah saya tentukan sudah sampai ya, karena harus kita segala macam ya. Oke, before we begin order let's pray. Besok silahkan kita bisa doa dulu ya, saya percaya dengan masing-masing pray begin. Doa makan atau doa hidup sama ya, itu keramat. Nanti kalau kalian baca bismillah nanti bilang semua. Tapi saya pastikan karena saya ngajarnya begini sambil jalan-jalan, jadi ngantuk dikit biasanya saya akan kewal gitu ya. Oke, jadi untuk perkuliahan kita lebih santai saja ya. Saya akan menggunakan dua bahasa Inggris Indonesia. Jadi paling tidak setelah kuliah harus ada materi yang ngantor ya. Kalau minggu depan paling enggak kita review sedikit materinya, ingat gitu ya. Nanti kalau misal terlambat dalam artian mungkin untuk materinya atau bisa katakanlah ini belajar ulang nanti bisa menikmati kalau minggunya saja ya. Jadi saya sorotkan di layar jadi bukan kalian, jadi kalau aman ya, privasi terjaga. Nah, in the previous meeting kita sudah kenalan ya, meskipun ini banyak yang baru ya. Kemarin juga kalau pernah separuh ya sebenarnya ya. Jadi saya apresiasi kemarin yang sudah dalam kelas meskipun yang kemarin KIP ya. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan masuk ke materi. Materi apa sih yang akan kita bahas secara bahasa Inggris? Tapi saya lebih fokus ke grammar ya, sama ke vocab. Jadi mungkin kita akan review dengan vocab, terus kita juga sambil belajar dengan grammar. Nah, pada dasarnya gini ya, dalam bahasa Inggris ketika kita mau speaking, writing ataupun reading dalam mempelajari part skill itu sebenarnya kembali ke satu adalah ke vocab ya. Jadi ketika yang paling dasar yang harus kita pilih adalah kosakata. Ketika semakin banyak kosakata yang kita tahu, berarti paling tidak sedikit memudahkan kita untuk belajar pasti tersebut. Sambil nanti kita kombinasikan dengan grammar. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu memang kenapa kok grammarnya lebih sulit itu iya, karena memang banyak aturan-aturan dalam bahasa Inggris yang memang perlu kita pelajari ya, terutama kayak tenses. Ketika bahasa Indonesia tidak mengenal sebanyak tenses itu, bahasa Inggris mengenal. Jadi otomatis dia akan lebih kompleks ya. Jadi dia akan lebih detail gitu. Ketika sedang ngomong sesuatu itu apa. Nah, dalam bahasa Inggris ketika kita mau membentuk sebuah kalimat, misal I love you misalnya. Di sini dibentuk dari kata digabung dengan kata dan kata, ada kata I, ada kata love, ada kata you. Jadi ada gabungan kata yang membentuk sebuah kalimat. Jadi setiap kata itu ibarat kata sesuatu yang penting ya. Kalau di dalam bahasa Inggris yang paling dasar itu adalah kata yang pertama kali diajarkan itu adalah kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata hukum, ada kata depan dan sebagainya. Nah, ini kita sedikit aja ya. Oke, nah pagi-pagi ya singkat aja lah ya. Nah, sekarang kita akan jumping letters ya, basic letters game. Nah, polanya akan seperti ini. We have breakfast, sudah sarapan? Sarapan ya.
Are you sleepy? Ya. Ya. Oke. Mulanya seperti ini. Kita ke nomor 1 ya. Oke. Saya nggak akan pakai dulunya, isinya letters ya. Oke. Nomor 1 table. Ada yang bisa nomor 2? Pokoknya pagi-pagi tak suruh pikir sedikit ya. Buat nomor 1. Sampingnya atas ya, kita loncat dulu. Loncat dulu, habis itu kalian silakan. Oke, loncat dulu, habis itu kalian silakan. Ada yang bisa nomor 2? Kenapa sih? Ini kaitan sama materi kita ya, bisa. Ada yang get point nomor 2? 1 table, meja. 2 ada yang tahu? Buku, oke, benar. 3. Ya, siapa? Empat. Tulis jendela English. Ya. Oke. Nomor 5. Ya. Oke. Kita bisa ya. Ini benar ya. Benar semua. Oke. Sure, ya. Oke. Terus 2 kira-kira. 3. Oke, 5.
Gelas itu apa? Terus terakhir 5 kaki ya. Dua mata apa? Sorry, aduh bonus ya. 3 apa ada Nggak mau makan lagi ya. Bahkan itu bahasa istilah bahasa Inggris ya, karena sebenarnya bahasa Inggris adanya Indo ya. Jadi kalau beli itu biasanya kita rumah kilo. Apa 2? 3 Oke, 5 kas itu bisa beli juga. Kas ya. Kok kas itu juga ada kemarin. Nah, jadi apa yang sudah kita bahas? Apakah masih relate dengan ini? Ya. Jadi kita akan bahas tentang noun. Enggak. Kata enggak. Mungkin pernah dengar apa itu? Jadi apa yang sudah kita bahas seperti tadi kayak kata terus ada kata kayak berkir, sama yang pen dan sebagainya itu termasuk kata dan noun ya, bukan noun ya, noun. Bukan noun ya. Atau bahasa Inggris itu sering kayak kata itu misalnya apa, sebenarnya apa itu yang menyenangkan ya kata bahasa. Nah, jadi apa sih noun? Jadi intinya word dari essence of name. Jadi ketika ingin mewakilkan, merepresentasikan sesuatu, bisa person, place, thing, idea, sesuatu yang abstrak, animal dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin sesuatu, misal ketika kita kita punya apa? Oh, meja. Misal katakanlah kita ingin itu, oh ternyata pintu, misal, oh ternyata seekor picture, jadi terus kita misal satu kita punya pasti namanya adalah seperti itu. Jadi menunjukkan ketika kita ingin menyebutkan, kita ingin manggil, kita ingin menamai sesuatu yang mungkin kita saat ini sedang ingin tunjuk seperti itu. Jadi itulah kata benda. Jadi kata benda bukan berarti bahwa selalu benda mati, tetapi bisa juga benda hidup. Bisa hewan, bisa orang, bisa tempat, bisa benda yang memang dia benda mati dan sebagainya. Nah, jadi ada banyak beberapa jenis kata benda yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah common, ya, tulisannya common, bacanya common, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kalian menemukan double konsonan jejer,
maka cukup dibaca single common, nggak usah common, nggak usah penekanan di bahasa. Cukup common, ya nggak usah common, nggak usah penekanan. Jadi bahasa Inggris tidak beri konsonan, cukup dibaca single saja. Common itu lebih ke sesuatu yang first to people, bisa place or things ya, jadi bisa berarti di dalam tempat berguna secara general, secara umum. Misal woman, itu dia lebih ke wanita, tapi ke usianya belasan. Kalau mau lebih mature alias lebih dewasa lagi pakainya woman. Kalau kalian woman, ya kalau itu kayak masih sekolah-sekolah itu girl ya. Tapi kalau sudah lulus kuliah ke atasnya kalian bisa pakai woman. Jadi dia lebih mature ya, lebih dewasa maksudnya. Terus city, animal, flower, country, terus misal apa lagi ya, room, bisa juga dan sebagainya. Jadi intinya ini secara umum saja. Tetapi kalau proper itu lebih ke spesifik atau individual. Jadi dia lebih spesifik lagi dari kata. Misal katakanlah girl atau woman, misal katakanlah misal country atau misal city, misal London, Surakarta, Jakarta. Animal itu for example cat misalnya, dog dan sebagainya. Flower, for example rose, jasmine, for example, ya bougainville dan sebagainya. Jadi proper itu lebih dicampur. Katakanlah misal ini ya, bisa juga katakanlah misalkan nah itu boy, mungkin nama orang yang pasti laki-laki. Terus katakanlah kalau shoes misal sepatu, maka mungkin propernya itu ya jenis atau mungkin nama merek itu bisa jadi dicampur. Kalau pet itu kan lebih ke hewan peliharaan ya, general mungkin cat, dog dan sebagainya. Tapi katakanlah kalau nama itu misal katakanlah kayak jenisnya itu kan banyak, mungkin propernya itu mungkin bisa British, bisa Persian dan sebagainya. Jadi dia lebih spesifik kalau proper. Kalau kamu itu secara general umum. Kalau kamu namanya room misal, maka propernya itu bisa dining room, living room, bedroom dan sebagainya. Dan biasanya untuk proper noun itu biasanya diawali dengan huruf K. Ya, misal katakanlah boy, nama orang itu pasti huruf kapital. Misal girl, bisa nama orang, bisa Anissa, Anda pasti bisa. Karena kan kalau nama itu kan harus proper ya, harus huruf kapital. Kan harapannya jadi orang besarnya, maka harus diawali dengan huruf besar. Kayaknya sepele tapi itu wajib. Terus ketika kita mau nulis ngetik, huruf depan itu selalu huruf kapital. Jadi seperti itu, common, umum, proper, khusus ya, dan sebagainya. Jadi nama merek itu termasuk proper noun ya, nama tempat, nama merek, nama orang, dan itu adalah kata benda ya, jenisnya kata benda. Nah, terus ini nih ya, countable, kalau itu hitung itu bisa, maka kalau countable bisa dihitung. Benda apa sih yang bisa dihitung? Kita bisa hitung pakai misal secara number ya. Misal katakanlah 2, 3, 4, 5, sum, circle dan sebagainya. Kita bisa hitung. Misal student, teacher, terus apa lagi ya? Lamp, lampu, chair, terus apa lagi ya? Table, door, terus blackboard, apa lagi ya? House, bicycle dan sebagainya. Kita bisa hitung, itulah benda yang bisa dihitung ya, secara fisik kita bisa hitung, hitungannya jelas pasti. Kebalikannya uncountable an, tulisannya pun bacanya an ya, artinya tidak. Kalau kalian menemukan kata banyak ya an, bacanya an, itu berarti artinya tidak selalu, tetapi bisa diartikan tidak. Uncountable maka benda yang tidak bisa unforgettable, tidak bisa dilupakan. Nah, seperti itu. Oke, benda yang nggak bisa dihitung itu benda yang biasanya identik dengan sesuatu yang abstrak.
sesuatu yang dia berbentuk unsur hara, ya, air, udara, api, tanah, sesuatu yang abstrak, ya. Atau disebut juga massa dia, bisa kayak gini. Sesuatu yang abstrak kita nggak bisa sentuh, loh, bisa disentuh, tapi cuma bisa dirasakan. Bisa dihitung nggak? Ketika misal, when people say, I love you so much, ketika orang bilang, aku tuh sayang banget sama kamu, itu jangan percaya. Sayangku sedalam lautan, sayang, rasa, itu nggak bisa dihitung. Maka, love itu uncountable, nggak bisa diukur. Sesuatu yang kaitan sama perasaan, feeling, ya, sesuatu yang abstrak, itu nggak bisa dihitung, ya. Udah bilang aja, saya kamu udah nggak usah sedalam itu, ya, nggak usah percaya globalisme kayak itu. Nah, terus katakanlah apa lagi ya, sesuatu yang nggak bisa dihitung ya memang biasanya kayak ide, peribahasa, indahan, musik, nah bisa dihitung, perhubungan, saya dan sebagainya. Atau yang kedua bisa berbentuk liquid, itu berbentuk air, gas. Bisa water, air. Apakah air bisa dihitung? Dasarnya enggak. Kita mau hitung apa? Mau pakai tetes, mau pakai ember. Itu kalau ada takaran, tapi secara prinsip air itu enggak bisa dihitung. Terus apalagi sesuatu yang air itu misal oil itu minyak, kopi juga enggak bisa dihitung awalnya. Hujan, terus sup, terus udara, angin, ya, air itu angin ya, water itu air ya, takutnya kembali, smoke itu asap ya, blood ya, juice, fog itu kabut ya, kabut asap gitu ya. Jadi intinya nggak bisa dihitung. Terus terbuat dari unsur-unsur yang terkecil ya, jadi dia mungkin kayak butiran-butiran, kayak itu nggak bisa dihitung. Misal sugar, misal gula nggak bisa dihitung. Karena dia kan kalau kalian makan kan dia bentuknya kayak kecil ya, kristal gitu. Tapi rice, beras, mau dihitung apa pakai biji. Ya, kita berbicara di luar takaran dulu ya, salt, garam, sand itu pasir, ya, kalau itu tepung ya, oke, jadi itu kayak debu ya, kalau bisa, gas itu sama, kalau bisa ramelan, rumput, spaghetti, jadi sesuatu yang dia terbentuk dari semua parts ya, yang dia digabungkan di sana itu nggak bisa dihitung. Terus yang terdiri dari bahan material, kayu nggak bisa dihitung, misalnya kayu, biasanya itu sudah dipotong ya dari pohonnya. Gelas itu bisa kaca, maksudnya kaca ya, kalau gelas itu juga sama bisa, tapi maksudnya di sini kaca, kertas, gold, emas, silver, ice, es juga nggak bisa dihitung. Iron itu besi ya, kayu, kayak bahan-bahan yang kayak ada benang nggak bisa dihitung. Terus beberapa makanan yang juga bisa dipakai itu small parts ya, for example bread, roti, roti tawar, fish, ikan itu nggak bisa dihitung. Nanti kita akan lihat fish itu ikan, cheese, keju nggak bisa dihitung karena dia bentuknya slice, coklat, daging. Ini juga sama daging, makanan dan itu kayak sama terus jenis kayak gitu. Terus, nah, sesuatu yang tidak abstrak ya, kayak uang. Oh ya, uang, money, uang nggak bisa dihitung. Waktu itu juga nggak bisa dihitung. Kita berbicara di luar takaran, news itu berita, informasi dan sebagainya. Nah, terus kita tambahkan lagi ya, ini yang belum. Abstrak tadi sudah, information, kebahagiaan, happiness bisa dihitung. Enggak, cuma bisa dirasakan. Bagi orang bisa, aku bahagia belum tentu kamu bahagia ya. Terus food and drink tadi sudah. What is butter? Honey? Ya, kayak honey itu maksudnya kayak dia kapan sweet gitu ya. Kayak honey, tea, teh ya. Terus bisa juga kayak
binatang, dia juga seperti kayak rain, hujan, snow, salju, angin, bisa angin. Tapi kalau tadi itu lebih ke udara ya, tidak. Udara ini bisa seperti ini, kalau angin itu biasanya agak ada pergerakan. Thunder, petir ya, sunshine, terus wind, itu nggak lembab gitu ya. Nah, kaitan sama subjek mata kuliah dia tunggal, misal English ya, dia nggak bisa dihitung, mathematics ya, history, musik, literature dan sebagainya nggak bisa. Sama dia, oh bahasa tadi nggak bisa dihitung, English, Japanese. Terus yang kaitan sama kumpulan, kayak tadi ya saya bilang keramaian. Terus peralatan, uang tadi nggak bisa dihitung ya, bisa tambahkan uang, apa ya uang. Terus karena sama gas petrol disebut itu kayak tembakan ya, bir sabuan itu sama dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Oh ini nih tanpa batasan kayak debu, terus kayak rambut itu juga nggak bisa karena modelnya adalah ya, traffic. Kalian bisa baca sendiri ya beberapa ya. Terus kayak kaitan sama pengetahuan, information news itu juga nggak bisa dihitung. Feeling, perasaan atau sifat, kayak tadi saya bilang happiness, anger itu kayak kemarahan, happiness. Terus courage itu keberanian, kejujuran, keindahan, nggak bisa dihitung. Terus lagi ya, yang kaitan sama ini nih ya, game, activities, sport, football, nggak ada soccer, tenis dia tetap cenderung nggak bisa dihitung dan sebagainya. Terus kalau ini bisa kita sweet, oh ini lah, represent gimana tanah dan tanah. Terus apa lagi yang belum? Rainfall, what is rainfall? Kalau waterfall ada di sini ya, bisa gitu. Saya ambil yang familiar aja ya. Kayak pollution, smoke, tadi asap. Terus apa lagi ya? Plastik nggak bisa dihitung ya. Bubble itu kayak sejenis kayak karet sih. Terus itu kayak kawat bisa. Semen ya saya. Fabric itu kain. Leather itu kulit. Kulit itu lebih ke kulit bahan tuh ya, bukan kulit skin ya, beda. Kata kalau bahasa Inggris itu dia artinya satu, tapi bahasa Inggrisnya dua. Sama-sama kulit, tapi leather itu lebih ke bahan material. Kalau skin itu lebih ke part of dan sebagainya. Oke, uang. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, jadi intinya countable bisa dihitung, uncountable tidak bisa dihitung. Kan sih. Benda yang awalnya tidak bisa dihitung bisa berubah jadi bisa dihitung. Kalau dia punya ukuran, dia punya takaran. Beberapa untuk jenis makanan kita bisa tambahkan takaran. Nah, karena kalau dalam bahasa Inggris kan ketika kita ingin membuat benda jamak kan pakai NWS ya biasanya. Nah, kalau benda bisa dihitung gampang nih. Book jadi books dan sebagainya. Bendanya bisa dihitung. Bagaimana kalau kasusnya bendanya nggak bisa dihitung? Karena benda yang bisa dihitung nggak bisa tambah S atau ES di belakang. Misal air itu water, airnya banyak, waters nggak bisa. Waters nggak bisa. Gulanya banyak, sugars pakai S nggak bisa. Terus garam, salt pakai S belakang nggak bisa. Kejunya banyak, cheese nggak bisa, nggak ada cheese ya. Mentega butters pakai es nggak bisa. Terus apa lagi? Terus kayak tadi news beritanya banyak news pakai es nggak bisa. Terus apa lagi ya? Yang nggak bisa dihitung tadi tea, teh. Tehnya banyak tis nggak bisa, kopinya banyak kofis
nggak bisa ya. Jadi harus ada takaran baru nanti kita bisa jamakkan. Maka untuk menjamakkan kita bisa pakai takaran. Kalau itu untuk makanan ya, misal kalau satu kalian bisa agree tea bisa, tapi kalau lebih lengkapnya alangkah bagusnya itu ada takaran. Misal agree a glass of tea, segelas teh. Itu bisa sebuah suatu artinya satu glass of tea, maka segelas teh. Kalau saya ingin minum banyak teh atau beberapa teh kan nggak bisa. I drink some tea nggak bisa, maka bisa pakai takaran. Misal takaran 2 ke atas kan jamakkan. Maka yang harus dijamakkan itu takaran gelasnya. Yang dijamakkan itu jumlah takaran, bukan jumlah bendanya. Maka kalau misal banyak teh, kalian bisa pakai 2 glasses of tea. Tetap tea itu tanpa ibu bukan es, tapi gelasnya yang dijamakkan. Misal 10 gelas teh, maka 10 glasses of tea. Terus kalau plate of itu ini sepiring. Misal fried rice, nasi goreng 1, Pak nasi goreng 1, nasi goreng 2. Kalau bahasa Indonesia jelas. Kalau bahasa Inggris kalian bisa pakai 2 plates of fried rice. Dan nanti di situ. Jadi piringnya ya kalian jamak. Terus ombol itu mangkok ya. Semangkok. Biasanya kalau yang di mangkok itu yang apa ya? Bakso ya. Ya enak ya. Aku bisa. Yang kemasannya itu boleh lah ya. Itu dulu kamu loh diinginkan lagi loh ya. kalau cibut Kalau sama sibuk itu kombinasi yang lapar loh ya. A bowl of meatball, for example ya, sup. Kalau misal katakanlah supnya double, katakanlah tuh baksonya 2 ya, maka kan nggak bisa. Kalian bisa pakai sup kan nggak bisa, maka sup of apa. Terus cup cangkir ya, cangkir cup of coffee. Kalau kopinya banyak bisa pakai 2-3 cups of coffee. Terus spoon itu sendok ya, spoon. Kalau bahasa Inggris itu double O, biasanya dibaca panjang. Panjang itu berapa harokat ya bis? Iya agak panjang. Spoon ya, nggak usah spoon gitu ya. Terus kalau 2 sendok, biasanya kan 2 sendok gula, spoon of sugar ya, 2 spoons of sugar. Nggak usah sugar ya. Terus kaitan sama kunyit, telur ya. Terus apalagi yang di kilogram itu daging ya, kan nggak bisa pakai mix, pakai es nggak bisa, maka taruhlah kilogram, 2 kilogram salt. Terus slice itu kayak irisan tipis, yang biasanya kan keju ya, iris tipis ya. A slice of cheese, ya biasanya lebih ke situ ya. Bisa juga slice of cake biasanya. Oke, kue itu cake ya. Kalau bread itu lebih ke kue yang tawar. Tapi kalau cake itu kue yang lebih kayak jenis tart, bolu dan sebagainya gitu ya. Nah itu cake ya, kan nggak bisa pakai mix ya. Kalian bisa pakai tawar. Liter itu kalau kaitan sama air ya, a liter of 2 liters of water. Bar itu kayak ini, potongan yang kotak, kayak coklat kan dipotong kotak ya. Maka a bar of chocolate, 2 bars of chocolate. Kalau kalian beli coklat, kalian baca biasanya kan ada kata bar, maksudnya potongan, karena itu dipotongnya kotak. Kalau cuma terpotong slice nggak masalah sih. Terus kalau air pakainya ya 2 bottles of mineral water. Nah, seperti itu. Terus kalau bisa kaitan sama uang, misalnya saya tambahkan ya. Soalnya biasanya saya kalau langsung ketik langsung di sini, saya nggak pakai tahapan, langsung ketik di sini. Bisa untuk yang kaitan sama
waktu itu nggak bisa dihitung, tetapi ketika dia ada apa ya, dia ada spesifik dalam artian itu misal jam, hour, misalnya hour, minute, second, ya, menit, detik, maka dia otomatis bisa dihitung ya. Terus kalau uang itu katakanlah ketika dia ada nominal, maka dia bisa dihitung ya. Misal katakanlah kalau untuk ratusan handrit ya. Kalau untuk ratusan handrit, kalau ribuan thousand, 10 ribuan ya bisa pakai 10,000 dan seterusnya ya. Terus kalau ratus ribuan handrit 10,000. Terus kalau jutaan miliaran sampai itu aja. Oke. Terus misal oh iya kaitan sama uang. Oh ini sih bisa saya masih nggak. Nah, sudah ada bayangan uang? Sudah. Uang kertas? Sudah ada bayangan daerah mana yang jadi ikon di uang? Atau pahlawan yang ada di uang sudah ada bayangan? Hafal? Itu gambar daerah mana hafal? Namanya enggak ya. Terus belakangnya daerah mana, wisata mana gitu ya. Oke, punya uang ya, uang. Kalau misalnya coklat ditambah coklat jadi warna apa? Kalau ungu tambah ungu hijau. Ya. Kalau biru tambah biru. Kalau hijau tambah ungu biru. Kalau ungu ditambah coklat hijau. Kok cepet itu ya? Bagi apalagi kalau ada teman pinjam 100 ya. Itu bakal diikutin ya nanti sampai lulus. Udah ada yang enggak kas juga. Oh enggak, karena enggak pakai kas kelas. Belum mulai. Sini. Terus juga yang konkret ya, konkret. Namanya juga konkret ya, maka dia jelas, nyata. Ya, tampak nyata, jelas. Benda yang konkret secara fisik kita bisa deteksi. Oh ini ya, oh ini bendanya. Jelas ya. Apakah benda yang konkret selalu bisa dihitung? Mesti guess. Apple, book, chair, student, teacher, ya bisa konkret, jelas, bisa dihitung, bisa. Jadi satu benda dia bisa berapa jenis. Terus sesuatu yang abstrak, benda yang abstrak apakah tidak bisa dihitung? Mesti guess. Kayak tadi saya bilang love, air, mani dan sebagainya. Tapi kita cuma bisa deteksi presence ya. Terus kempal, tulisannya kempal. Bacanya kempal. Kempal itu kayak dalam bahasa Indonesianya itu kayak kata benda majmuk. Bisa ketika ada satu kata ditambah kata lain nanti akan menghasilkan kata yang baru. Itu adalah kempal. Jadi dia bisa singular meaning maknanya sama atau different meaning maknanya berbeda. Misal kayak kata ini ya. Waterfall, water itu air, fall jatuh bukan berarti ini hujan, tapi air terjun artinya. Nah, bisa tertulis dalam satu kata dalam kata itu tanpa space, tanpa spasi. Yang kedua bisa terpisahkan oleh human itu kayak straight, tapi ini katanya nggak banyak kalau dalam bahasa Indonesia. Sun in laut, sun anak laki-laki di dalam laut tidak ya, kita nggak bisa artikan kata per kata. Maka sun in laut adalah seperti itu ya. Terus kredit card, kartu kredit
predicate. Kalau dalam bahasa Inggris itu ketika ada compound itu biasanya bacanya kanan dulu baru ke kiri. Predikat, maka kartu kredit sudah dipisahkan oleh spasi, tapi dia satu kesatuan. Tapi biasanya artinya nggak terlalu berbeda dengan pembentuknya ya. Misal apalagi washing machine, mesin cuci, handphone, telepon genggam, ya, hand tangan, phone, telepon, radio. Ini juga nggak bisa diartikan kata radio jantung itu siku, ya nggak bisa ya. Radio pelangi, blackboard papan tulis warnanya hitam, whiteboard itu yang warna putih misalnya. Soft case, nah ya tempat HP yang dia lentur, hard case maka sudah keras seperti itu ya. Mobile phone, ponsel sama dengan sama, basketball, football, homework, rumah buat pekerjaan, masih nyambung lagi ya. Mungkin ada lagi contoh yang lain, kempal, banyak sekali. Kamu lagi ada yang nemu kempal flash disk ya. Flash itu pengilat, disk itu penyimpanan ya, bukan berarti terus. Nah ya, tapi kan bener ya, disk itu ketika di insert ke perangkat dia kan kedip-kedip biasanya ya, itu maksudnya itu kali ya, flash disk. Nah flash disk terus apa lagi ya, nah, seperti itu nanti kalian bisa cari sendiri ya. Barangkali itu biasanya kalimat barangkali. Terus pembahasan apa lagi ya? Oh ini jadi juga bisa ya, itu tempat. Apalagi ada yang menemukan lagi, ini bisa searching kempal. Nama makanan bisa, untuk berapa bisa sih? Fried rice itu jadi satu lagi ya bisa sembal. Bisa juga fried rice ya, nasi goreng, fried chicken bisa masuk juga. Terus kayak hamburger itu daging, burger itu kayak kue yang bentuknya kayak burger gitu ya. Hamburger maksudnya kan isinya bisa juga. Terus ada lagi menemukan. Terus menemukan apa lagi? Kempal. Oke, notebook bisa. Buku catatan bisa. Ada lagi Facebook. Bisa nggak? Bisa sih, benar bisa. Beberapa nomor bisa ya. Sis kan maksudnya tak harus tatap muka ya. Bisa. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa dicari ya sebanyak-banyaknya. Terus kolektif, kompor itu banyak sekali soalnya ya. Terus next adalah kolektif. Namanya juga kolektif. Mengumpulkan kolektif maka ininya kumpulan. Bisa kumpulan benda, bisa kumpulan apa ya, hewan, bisa kumpulan intinya sesuatu yang tidak ada kumpulan, jadi satu kesatuan. Misal ini apa? Buket. Tulisannya gini ya, buket. Kalau misal buket bunga, isi bunganya berapa sih? Banyak. Dia tapi kan dalam satu nama buket. Bukan kirimi aku bunga-bunga, enggak, kirimi aku buket. Maka buket isinya udah banyak bunga, maka dia namanya kolektif noun. Namanya satu tetapi dia isinya banyak. Misal kayak tim football tim sepak bola isinya banyak. Ada berapa pemain people in football tim? 11. Kalau basket? 5. Kalau futsal, mini soccer? Kalau futsal itu bahasa Indonesia bisa mini soccer ya, karena tidak kedua tuh futsal tidak ada bahasa Inggrisnya ya, mini soccer atau mini football juga. Tim, bisa tim, satu tim, timnya namanya ini katakanlah, namanya satu tapi isinya banyak, tapi dia masuk ke satu kesatuan benda ya.
satu aja tapi isinya orang banyak, tapi dia membawa nama satu grup, yuk bikin grup yuk, nggak mungkin satu orang, pasti banyak orang, 2 ke atas. Staff itu juga banyak karyawan yang dalam kumpulan karyawan, family keluarga itu juga banyak, nggak mungkin cuma saya, mungkin ada family, ada keluarga banyak di sini, how many people, how many members in your family, the biggest, how many people? 7. Oke. Terus kamu nak berapa? Oh, ragil ya. Ini jadi kesayangan lo ya. Kesayangan ya. Nah, audiens itu penonton pasti akeh. Ya, geng itu kayak kumpulan. Oke. Nanti ini. Oke. Oh. Nah, kita akan kesini. Kalau bisa dalam bahasa Inggris ya, misal kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menjawab bisa buku, terus jamaknya buku, terus murid, jadi murid-murid. Terus kalau misal guru jadi guru-guru, ada namanya multiplikasi alias pengulangan kata untuk membentuk jamak ya. 2 ke atas itu bukan termasuk jamak. Nah, terus gini, kita kesini. Kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa. Misal katakanlah gini, buku itu book. Kalau buku itu book kan tidak bisa. Nggak bisa ada buku. Kedebuk buku jatuh, apa lagi ya? Nggak bisa. Book jadi buku. Bisa. Hai murid-murid, hai student, nggak bisa ya. Nggak bisa. Hai student, guru-guru, hai teacher, nggak bisa. Terus bisa jalan-jalan apa lagi? Walking. Kita ambil bahasa yang diulang. Tapi kalau untuk seru-seruan nggak enak ya. Walking, jalan-jalan. Nggak ada yang namanya bahasa Inggris itu nggak ada yang diulang. Kalau bahasa Indonesia ada, namanya sertifikasi pengulangan. Bahasa Inggris nggak ada. Kalau bahasa Inggris untuk membentuk jamak kita bisa ending s atau es. Kalau di sini ada garis miring berarti kan opsi, maka ada kata kerja yang di ending s atau kata kerja yang di ending es. Terus kita tahunya itu ending s atau es itu ada pola. Jadi gini, kalau bahasa Inggris itu setiap ada perubahan kata, entah itu penambahan ataupun pengurangan huruf atau penambahan huruf dalam kata tersebut itu ada aturan. Kenapa kok bahasa Inggris susah itu? Book jadi books itu ada aturan. Orang gerung-gerung gitu loh maksudnya ya. Orang gerung-gerung gitu loh maksudnya. Enggak masalah. Setiap perubahan kata dalam bahasa Inggris itu orang kok kayaknya kasih ini, kok kayaknya pendek kayaknya. Benar-benar pakem ya. Maka ada aturan. Kita akan ke sini. Ya, ini ada di buku saya. Halaman nggak tahu pokoknya ada. Sastril. Mungkin ini belum pernah belajarkan dimanapun ya, tapi saya tahu ini dari 14 tahun. Nah ini kita ke sini. Kita ke kalau setiap ada perubahan kata huruf dalam bahasa Inggris biasanya kita main ending belakang, ending itu paling belakang ya. Kita ke tengah dulu. Ketika kata bunda itu endingnya huruf S, K, H, S, H, X, or Z, maka ketika kita ingin menjamakkan kita tambah ES. Misal benar kan bacanya bahasa Indonesia bis ya, bahasa Jawa bis ya, bis gitu ya. Kalau bapak kalian ya bilangnya bis ya, Pak bis. Bas, kalau bis itu banyak. Bas ya, match itu pertandingan ya. Dish itu kayak cucian, kayak piring, gelas, cucian. Dish itu bisa hidangan, bisa cucian juga.
This jadi this. Box kotak, kalau kotaknya ada banyak, bukan motif ya, kotak ya, maka jadi boxes ya. Bacanya bukan boxes, tapi boxes tuh. Bahasa Inggris itu ada boxes, bukan boxes. Nah, nanti dicari lagi ya. Terus kita ke sebelah kanan. Kalau kata benda endingnya F atau FI, maka untuk menjamakkan FFE dihilangkan dan IV tambah ES. Ini nggak banyak katanya. Leaf itu daun ya, leaves ya, daun daunan. Wolf itu serigala, serigalanya banyak, wolves ya. Life itu kehidupan, dua kehidupan life ya. Knife itu pisau, dua pisau knife pakai I tambah ES dan sebagainya. Ada kita kesini, kita ke ini dulu yang tadi yang atas dulu yang tadi. Terus kalau kata benda akhirnya vowel itu vokal A, I, U, E, O. Ketika ada huruf vokal plus G, entah itu A, Y, O, Y, I, dan sebagainya ya, maka endingnya tambah S. Misal 1 hari 1 day, 2 hari 2 days, bukan 2 days. 1 key, kunci bukan K, tapi key. Kalau E ketemu G biasanya jadi I ya, bukan K ya. Terus kalau boy jadinya boys, bukan boys. Kalau guys itu sebenarnya ini panggilan untuk cowok. Hey guys itu kayak bukan cowok-cowok ya. Hey guys. Dan kata ini, cuma kalau diri kan kalau dalam sosial media kan ada yang namanya perubahan dulu ya, disesuaikan dengan bahasa gaul jadinya guys. Terus kita ke sebelah kanan. Ketika ada kata benda akhirannya konsonan plus Y, maka huruf Y berubah jadi I tambah ES. CD jadi CDs, bukan CDs. Baby jadi babies. Story jadi stories, bukan stories. Iya, stories mesti tulisan stories. Dia lebih dari satu. Party jadi parties, ya pesta country jadi countries dan sebagainya. Terus kita ke sini dulu. Terus kalau akhirannya vokal A, I, U, E, O terus O, maka tambah S aja langsung di belakang ya. Misal zoo, jadi zoos ya. Ambil O panjang. Ini orang radio jadi radius, videos ya, bukan videos ya, tapi videos. Nah, terus kalau selanjutnya nanti bisa ditambahkan lagi ya. Kalau kata bendanya akhirnya huruf konsonan terus U maka tambah ES. Hero jadi virus. Enggak banyak sih, tomato jadi tomatos ya, enggak usah tomatoes gitu ya. Potato jadi potato. Terus perkecualian kata piano jadi pianos dan foto jadi fotos pakai S ya, bukan fotois. Ini perkecualian. Terus kalau kita yang sebelah kanan pojok, irregular ya, irregular ya. Tidak beraturan. Yang tidak beraturan tidak selalu kata benda. Tidak selalu kata kerja yang tidak beraturan, tapi kata benda. Ada juga yang tidak beraturan. Jenisnya beraturan berarti dia tidak di ending SES biasanya. Maka kuncinya adalah memorization atau hafalannya. Misal, mungkin bacanya sama, tapi tulisannya beda. Kalau bahasa Inggris itu ada yang dia tulisannya sama, tapi dia punya arti yang beda. Bacanya sama, satu orang laki-laki. Kalau 2 orang laki-laki atau banyak, bacanya sama, men. Hey man, gitu. Maksudnya bisa nyapa satu atau kumpulan cowok-cowok. Terus ini,
chill? Chill itu CHILL, chill. Kalau ini child, huruf itu bisa dibaca I, bisa dibaca A. Child. Kalau ini children, bukan children ya, children. Child, satu anak. Child itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Intinya satu anak kecil. Tapi kalau aslinya banyak nggak bisa jadi child ya, tapi children. Terus foot, satu kaki. Kalau kakinya dua, banyak. Dalam artian itu foot ya, kaki seribu soalnya ya foot. Kalau kaki-kaki feet ya, bukan foot pakai S ya. Double O biasanya nggak selalu, tapi biasanya dibaca panjang. Kalau double E dibaca I panjang. Double O jadi U, double E jadi U. Kalau bahasa Inggris itu ada yang vokal itu jejer, U biasanya jadi U panjang. Kalau E jadi I panjang, A enggak ada. I enggak ada, U enggak ada. Cuma A, cuma O dan E. I, apa A enggak ada. Tapi kalau EA banyak bahasa Inggris, nanti dibacanya I. EA. Kayak misalnya kata apa ya, yang EA itu ya. Iya. Kayak aku diwangi, kata bahasa Inggris yang enggak EA. It, makan. Bacanya ya bukan EA. Bukan N juga, bukan N juga, tapi it. Pokoknya yang ada EA bacanya I. Mungkin lain kali nggak pakai EA, pakai I ya. Terus foot, gigi kalau banyak jadinya I ya. Terus kalau mouse itu ini, mouse-nya maksudnya mouse tikus ya, bukan mouse yang perangkat komputer ya, mouse. Kalau tikusnya banyak jadinya mice, bukan mouse. Kalau kamu bahasnya keyboard alat, maka mungkin maksudnya mouse itu mouse ya komputer ya, tapi maksudnya ini adalah mouse. Terus person, satu orang. Kalau orangnya banyak, person nggak bisa jadinya people. Hai people. Karena maksudnya hai orang-orang, hai ya people. Hai people, hai persons, hai people. Jadi namanya juga baru. Terus kita ke sini, no change, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi antara tunggal jamak dua sama. Kayak kata what is sheep? Ya nggak ada sheep pakai S nggak ada. Terus ini jamsa, deer ya. Terus ada banyak deer pakai S nggak ya. Kader ya. Terus kalau fish ikannya banyak nggak bisa jadi fishes. Ikan itu mau satu, mau dua, dia tetap fish. Terus bagaimana kalau kita tahu itu jamak atau enggak? Ya udah pakai angka aja depan selesai. Atau pakai potongan kayak fish kayak itu tadi ya, bukan barang satu potong. Itu aja fish. Pakai aja takaran dua ke atas. Udah enggak otomatis sudah. Fish nggak bisa jadi fishes ya. Series sudah banyak. Series enggak, spesies enggak. Jadi seperti itu. Terus kalau ini sudah, maka semua kembali ke sini. Secara umum, kebanyakan kata bunda jamaknya DNX. K jadi kas, ya dog jadi dogs, ya books, houses, apples, chairs, tables, dan students, teachers, dan sebagainya. Itu adalah basic. Ada banyak sekali itu kan agak susah ya. Kita ambil yang oke. Bumen. Oh ya kelupaan ya, saya tambahkan bumen. Terus saya buman, tapi jawabannya pakai E, tapi bacanya sama. Ya, pen, terus bumen sama, bacanya sama. Ya ini. Terus ini. Khusus itu apa? Angsa, ya bebek ya. Dan enggak bukan gos itu hari. Gos itu ada.
dia yang itu ya. Datum data, fokus fokus. Nah sekarang senang kalian bisa baca sendiri ya. Is. Kita ikan tuna juga tuna ya, karena dia sejenis fish ya. Untuk sebutkan nama-nama ikan, kita jadi. Oke, kita akan ke sini. Nah ini bagaimana kalau benda yang dia otomatis sudah berpasang bendanya itu sudah berpasangan itu dalam ikan itu ada kiri kanan, maka dia tidak perlu SES untuk menjamakan. Kayak misal trousers, celana panjang kan ada kiri kanan, maka ketika ini menjamakan benda jamaknya dia tetap sama. Misal celana panjangnya ada banyak trousers nggak bisa. Terus kacamata dia sepasang kan kiri kanan, maka ya tetap blazers. Kalau kacamatanya banyak blazers nggak bisa penyangan. Sendal sus nggak bisa, dia sepasang. Terus sepatu sus, maka dia sudah sepasang. Nggak bisa sus jadi suses. Tapi kalau misalnya kalian menemukan ini S-nya hilang, maka dia masuknya ke satu kiri kanan. Tapi kalau sus, maka masuknya dia kiri kanan. Terus kita bisa tambahkan kata-kata ya, kayak misal a pair of shoes, sepasang. Kalau mau ditambahkan juga untuk menjamakan, kalian pakai two pairs of, sepasang, atau two couples of, atau a couple of juga bisa. Couple. Ini juga bisa sih. Bisa apel bisa, tapi biasanya jangan pakai. Ini bisa juga. Terus ada lagi ya, kesannya biasa scissors ya. Scissors itu guntingnya banyak, scissors nggak bisa. Terus apa lagi ya yang dia bentuknya clothes, jeans, celana jeans. Celananya banyak, jeanses nggak bisa. Shorts itu masih celana pendek. Terus stockings itu juga. Nah, terus kosmetik itu apa ya? Sock, iya, ini dimasukin. Dia sudah sepasang. Apalagi yang belum? Pants. Iya, socks, oh ya kosmetik tadi sudah. Sneakers itu sarung tangan. Gloves, oh ya bisa gloves juga saya tambahin kalau aku yang kurang. Terus apa lagi ya? Sabin dan nah, kalau menurut kami ditambah S, maka maksudnya satu. Tapi kalau khususnya maksudnya dia sepasang. Ini bisa sih dipenggal, bisa, cuma jadi aneh ya. Tapi memang biasanya dia memang sepasang. Terus apa lagi ya? Oh ini, sneakers, sepatu sneakers itu juga pasti pakai S. Boots itu juga pakai S. Sendal sneakers itu kayak sejenis sendal yang dia tuh kayak slip-slop ya. Flip-flop itu sendal ya, heel dan seterusnya. Nah, kalian bisa pakai ini nih, a pair of, sepasang. Bisa pakai some atau many. Trousers, a pair of, bisa. Sisa socks, shoes, gloves ya, kayak gloves itu bisa. Kalau ini piyama ya, pajama Snoopy. Ya, a set of some trousers ya. Headphone apa? Oh ya, headphone juga sama. Apa yang sepasang kan biasa dan sebagainya. Kalau ingin membentuk jamak. Nah, kita ke sini.
dalam bahasa Inggris itu kan yang tulisannya akan membaca apa ya, mungkin kita seperti belajar aja ya. Kalau dalam bahasa Inggris, huruf U itu bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca U. Sama, bacanya sama, tapi artinya beda. Jadi sama bunyi, tapi dia punya arti yang beda. Cuma tergantung konteks ya. Jadi kembali ke konteks. Kalian lagi bahas apa? Dari bahasa orang atau bahas cuaca? Mungkin masih itu ya. Ya, ini san, ini kalau dia panjang panjang ya. Sama, nah kayak tadi kasusnya sama bunyi homofon, tapi juga artinya beda. Ini membeli, ini artinya oleh baik, oleh bisa dengan bisa ya. Ya, berangkat ada ACD. Terus ini ini unit, kenapa bukan umbrella? Bukan umbrella. Ini kenapa enggak buntel? Bukan itu. Oh, ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ketika ada konsonan jejer, itu biasanya dia kayak begitu dia tulisannya kayak ABL, jadi kayak gitu kayak mobilnya dikumpul itu. Terus ini kalau bahasa Inggris ketika ada huruf E dan N biasanya enggak terbaca. Enggak gitu ya. Kayak buat nih, bukan meke, bukan make ya. P itu dia silent dibaca tapi sama sekali ya, hampir enggak terbaca. Ini use, ini as kita. Kalau ini s sebagai. Oke, ini shut. Shut up maksudnya menengok besar ya. Kalau ini shoot itu kayak rekam membidik ya. Rekam membidik. Maka kalau bahasanya shooting ya benar pakainya ini. Bukan lagi shooting, lagi shooting benar ya. Kalau dalam bahasa Inggris SH itu dibaca shin, SH itu dibaca shin. Maka shut sama shoot ya. Jadi bukan S, bukan S atau shot ya, tapi shin ya. Terus ini A bisa dibaca A, E atau agak E, kalau menemukan kata ada A-nya, belakangnya E, dia bacanya E, bukan head ya. Mainin agak I sedikit ya, I ya. Ya, bus itu tubi. Kalau mencuci wash ya, bus sama wash ya, dia agak chin ya. Terus bes bukan bes ya. Bacanya sama, cuma ini bed pakai T, kalau ini bed pakai D. T sama D tipis kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi agak T H, bukan. Kalau ban tapi kan just T, tapi kalau ini tuh agak T H. Ya banget kayak ban. Huruf C bisa dibaca K. Face, bukan face. Face itu ini face. Ini face. Terus huruf I
I bisa dibaca I bisa dibaca Ain. A. Ain. Ya. Ini ski permainan ini S itu ya ini sekarang. Nah ini play ya campuran di atas tadi ya ya. Bisa ref bisa artinya tinggal bisa artinya ref langsung tergantung konteks ya. Pinter loh ya. Kok pinter sih? Oke ya. Nah kayak tadi ya, tidak terbaca bukan mate ya, jadi agak terus huruf O itu bisa dibaca O bisa dibaca A. Lo, ini lo di laut. Nah, sekarang itu nah, lo itu O bulat. Kalau sekarang nah, kalau ini no, O. Jadi ini O bulat. Sekarang itu now, AU. Kalau mengetahui OU. Nah, ini bol, O, ini bol, O. Dia berarti itu ada E, ada O, ada O, ada O ya. San. Tapi bilang son. Kalau ini ini sal, ini som. Mereka som itu berarti pengertian itu loh ya. Bisa empat, bisa enam ya. Huruf Y dibaca AI ya. Ini Y, ini B, main B jalan B ya. Jadi kalau misalkan itu Y, tapi kalau jalan B ya. Apa sama? Oke ya, double O panjang ya. Ini sama food pakai J sama food pakai T ya. Pakai T. Saya bilang asli kebanyakan ya. Tapi ya kalau atas ya bukan. Kalau ini Oli ya, ini pun ini pol ya. Double E dibaca panjang. Si melihat jasi, si melihat. Kalau ini si pakai shin ya, yang perempuan ini si
Lagi. Seneng dua kompak nih ya. Oh, nyanyi ya. Ya, juga ya. Kan ini hampir mirip si sama ini. Dari itu konteks. Ya. Saya melihat laut ICC. Bergantung konteks. Kayak tadi. Tapi udah selalu pasti ya. Ini saya. Ini daunnya. Ini juga kayaknya sama ya. Ini meninggalkan sama ini daunnya. Tergantung konteks ya. Ya ini is timur itu is. Kalau tubuh is agak ke is sedikit. Is ice ya. Ini read. Terus kalau ini kalau ada i di konsonan kedua belakangnya e pasti a. Lain. Oke ya, nanti kita tambahkan. Mesti tapi masa ada yang lain ya? Iya, nanti kita tambahkan. Oh, langsung ujian. Oh, langsung saja. PR tidak, saya biasanya nggak langsung PR. Saya PR di rapel. Ya, kita akan ke sini nih. Kaitan apakah masih terkait masih namanya quantifiers. Quantifiers ini kita kan tadi misalnya sudah menyebutkan jumlah dalam artian 1, 2 kan jelas ya, jumlahnya 1, 2, 3, 4 sampai ratusan ribuan kan sudah jelas jumlah ada angka pasti. Tapi kalau misal jumlahnya itu enggak pasti, misal beberapa kira ya kan enggak pasti sedikit kalau misal adalah panganan Siti sepiro ya, itu berapa sedikit harus banyak itu juga seberapa kan enggak tentu ya, banyak sedikit beberapa. Nah, kita akan mencoba kaitkan dengan kata benda. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan kata beberapa, sedikit, terus apa lagi ya, banyak dalam noun ya. Kita ke sini. Saya langsung ke poin ke sini ya. Many and much ya. Many and much. Many sama much artinya sama-sama banyak. Cuman ini harus diletakkan ke benda tertentu. Jadi orang berbeda. Misal many untuk benda yang hanya bisa dihitung. Many books, many students, many teachers. Otomatis apa ya, benda yang terkait setelahnya itu ya butuh jamak pakai s. Many books, many book nggak bisa. Many books bendanya harus ikut jamak. Many students, many tables, many chairs dan sebagainya. Ya, many friends, many movies, ya, many cats, ya, dan sebagainya. Kalau emas bendanya tidak bisa dihitung. Yang tadi yang jenisnya banyak. Misal much water, much time. I don't have much time. Aku nggak punya banyak waktu buat itu. Much money. I don't have much money. Aku nggak punya banyak uang. There is too much sugar in my tea. Terlalu banyak gula di tehku. Nah, jadi many bendanya besar itu much tidak bisa. Maka dari itu biasanya much itu kan dipakai untuk ketika kita ingin mengungkapkan perasaan bisa. Thank you very much. Ada thank you very much. Karena ucapan gratitude itu kayak perasaan senang, happy ya. Thank you very much ya.
kaitan sama feeling. Pasti much. I love you so much. I love you so many ada. Ya kalau nggak apa-apa kalau cintanya bisa dihitung ya silakan ya. Kuras-kuras deh pulang sama alam ya. Nah, otomatis thank you very much. I love you so much. Ya. Sorry too much. Mohon maaf ya banyak-banyak. Terus hampir sama. Ketika saya ingin menanyakan ini berapa banyak, intinya sama. Kalau ingin bertanya seberapa banyak, ketika yang kita tanya itu, ketika dia memberinya tanda tanya, maka otomatis how much, seberapa banyak. Kalau yang bendanya bisa dihitung, maka ya sama pakainya how many books do you have. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, maka how much. Tinggal bendanya yang nggak bisa dihitung. Ini prinsipnya sama. Kalau many much itu biasanya untuk kalimat positif negatif. Kalau how many sama how much untuk kalimat interrogatif. Oke ya, kita coba nomor 1. Nah, kalau bisa mengerjakan pola seperti ini, jangan cenderung diartikan semua, waktunya habis ya. Jadi langsung fokus ke bendanya. Jadi kalau untuk soal saya yang banyak, nanti kalau cenderung mengartikan, nanti waktunya habis cepat sekali ya. Jadi otomatis fokus ke bendanya, bisa dihitung apa enggak. Kalau disuruh mencari fill in the blank by using many or not, fokus ke bendanya langsung. Oke, 1. Much, 2, many, 3, many, 4, much, 5, much, 6, 7, 9, 8, sorry ya, 9, many, 10, many, dia spesifik maksudnya, maka bukan jadi bisa di. Oke, 1 many ya, 2 3 many itu boneka ya, 4 5 6 many 7 8 tipikal soal saya biasanya kayak gini, many months gitu ya. Kalau dia opsi ini kok opsi. Oh ini hampir sama ya. Oke ini 1 2 3 4 enggak, masih ya. Dia itu tidak nanti. 8. Tempat yang menarik. Many ya, please ya. 9. 10. Gampang ya? Oke, 1, many, 2, 3. Mas, mistakes itu kayak kesalahan. Mistakes ya, salah. Salah bisa juga. Foul bisa juga. 4 5 berapa jam? Nah, delicious food, makanan enak. Ini belum spesifik ya, food makanan ya. Oke, 7 experience. Oke, 8 9 objek di sejarah bisa dihitung nggak? Terus ini kesabaran bisa dihitung? Ada yang nggak sabaran di sini? Wah, ada. Ya, nanti ini dikerjakan sendiri ya. Untuk materi biasanya saya kasih draft, nanti dibagi terus ya. Seperti itu. Soalnya kan masih belum selesai. Biasanya saya
setelah kuliah selesai semua baru nanti saya oke ya. Terus ini ya, love jeans, many toys, oke ya. Sayuran itu belum fix ya apa aja kan? Energy nggak bisa dihitung. Stories, many project, many documents, flowers. Nanti bisa di sini. Kita akan ke sini. Banyak lagi many animasi ya. Terus beberapa ya, beberapa kalau itu fleksibel, dia bisa countable, bisa uncountable, jadi bendanya bisa dihitung, bisa tidak. Kalau several, just benda yang bisa dihitung, ini just itu aja. Jadi mungkin kalian pernah mendengar kata several, maksudnya itu beberapa, bendanya hanya bisa dihitung. Tapi kalau some itu lebih fleksibel, jadi kalau kalian mau menyebutkan beberapa, some places, some students, some teachers, some money, some time, maka bisa pakai some. Terus kita ke sini, kata beberapa juga. Oh ini, sama any. Pernah mendengar kata ini? Some, bukan sumi ya, some. Nanti sumi. Yang satu nanti lagi ya, sumi. Nah, some digunakan hanya untuk kalimat yang positif, bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Beberapa. I have some cookies. Cookies itu kayak kecil. Nah, cookies ya. I borrow some books in the library. I teach some students in my classroom. Sedangkan ini itu untuk kalimatnya negatif dan kalimatnya bisa untuk benda bisa dihitung, bisa tidak. Misal, I don't have any food, I don't have any time, I don't have much money. Do you have any questions? Ada pertanyaan. Nah, pasti ketika orang tanya, mesti do you have any questions? Tidak ada. Do you have some questions? Mesti tidak ada. Any questions? Mesti pakai any. Ketika ingin tanya, pakai any. Jadi some positif, any negatif dan interrogatif. Coba satu. Dua, any. Tiga, empat, any. Lima, enam, any. Tujuh, any. Delapan, any. 9 atau berapa? Salah ya, 10 satu basket itu kerenjang, bukan basketball ya, basket itu kerenjang, panjang. 2 3 Edi mau minum teh enggak? 4 5 6 bisa bantu aku enggak? Bisa bantu aku. 7 8 9 10 maka ini kan sangat ya, dan pakai S ya, karena sam itu kan bisa sudah hitung sampai dari asalnya itu dari situ. Ya tinggal beberapa step. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya, salah dan krisis. Maka nanti bisa di beberapa soal ya. Terus kita kesini nih ya. Little, sangat sedikit. Little.
Oh, bisa little sedikit remeh sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Bisa, I can speak English little, bisa. Aku bisa bahasa Inggris sedikit, bisa. Little dikit. Few atau few sama. Kalau few sama little biasanya. Kalau few sama little artinya sama. Little itu bisa artinya sedikit, bisa artinya kecil, tergantung konteks ya. Karena lagi bahas jumlah atau bahas secara sifat ya. Bisa orangnya kecil. Nah, few untuk benda bisa dihitung. Aku punya sedikit teman. I have few friends. I have few books. I have few students. Kalau little tidak bisa dihitung, little time, waktunya dikit, little sugar, gulanya dikit, little money, uangnya dikit aja pinjam bisa. Jadi few bisa dihitung, little tidak bisa. Few, uang, berapa menit? Chapters itu bab buku maksudnya, chapters bisa dihitung ya. Oke, 5 ya. Little ya, itu ideas, itu baru nggak bisa dihitung ya. Terus ini nih, rainy days, tapi dia spesifik di bulan Maret, berarti bisa dihitung ya. Kalau dia spesifik lagi berarti dia tambah. Terus life, kehidupan nggak bisa dihitung, tapi ketika spesifik di Indonesia itu bisa dijelaskan. Terus 9 girls, few sugar little. Ya, kita coba satu soal. Few, 2, 3, 4, 5, few, 6, few, bisa ya. 7, 8, 9, 10, meskipun beras di atas piring, tapi kan tidak terasa piring nasi maksudnya ya, dia cuma ada nasi piring, cuma nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, yang terakhir ini masih relate dengan sama. Jadi ini samaan. Ketika kita ingin membentuk yang jumlahnya 1, bisa kita ingin membentuk dalam artian gini, sebuah buku atau satu buku nggak selalu pakai one buku, satu murid, one student, nggak selalu pakai one ya, tapi kita bisa pakai atau ya, atau bukan misalnya a sama an ya, sama an. Untuk menyebutkan kalau untuk benda maka sebuah atau suatu, tapi kalau untuk orang seorang, untuk hewan berarti seekor ya, seperti itu. Digunakan untuk benda yang awalannya itu konsonan dan bunyinya juga konsonan, maka seorang anak laki-laki, a boy, a car, a bike, a table, a student, a teacher. Jadi depannya itu konsonan, bunyinya juga konsonan. Kalau diikuti benda tunggal ya, yang tulisannya vokal a, i, u, e, bunyinya juga vokal. An-11 misalnya, an-11 misalnya, an-apple, an-umbrella, an-orange dan sebagainya. Jadi diikuti benda bunyinya vokal, tulisannya juga vokal. Nah, intinya itu. Misal sebuah kelas maka classroom. Sebuah papan tulis maka blackboard. Tapi ada yang kebalikan. Ya. Kalau misalnya diawali dengan kata sifat ya, misal seorang gadis yang cantik maka atau ikut depannya, bukan yang ikut depannya. Misal padahal teacher itu kan a teacher, tapi ketika dia ada tambahan kata sifat sebelumnya
maksudnya seorang guru yang hebat, maka kita fokus ke depannya, bukan bendanya. Intinya fokus kepada kata setelahnya, bukan bendanya. A sweet girl, an excellent teacher. Terus yang terakhir ini, kalau bisa tulisannya ya penggunaan artikel e tadi kan itu bunyi vokal, tetapi kalau bunyinya konsonan dia mengalami perubahan ya, karena di sini e dibaca u atau u kan, misal harusnya kan unik, tapi karena ini dibaca u maka di sini malah tidak jadi tapi jadinya yang harusnya bunyi an, tapi ketika ada kata setelahnya dia dibaca konsonan, tulisannya u tapi kan dibaca y apa ya y ya, maka dia konsonan, maka jadinya a unique motorcycle, a uniform school, a university, bukan an university tapi a unit of car, sebuah unit mobil, pasti a unit of a unit atau one unit mungkin bisa. Terus katanya terus tunggal ya, I have a book, bukan I have a books ya. Jadi diikuti benda yang tunggal. Tapi kalau kan bisa view apa ya, yang tadi yang online itu harus diikuti pakai S sama dan sebagainya. Jadi prinsipnya bahasa Inggris tunggal, jamak bisa seperti itu. Kalau penunjuknya jumlahnya tunggal, bendanya juga tunggal. Dan sebaliknya kalau penunjuknya jamak, benda yang dilengkapi juga harus jamak. Tapi perkecualian yang antara dengan tidak bisa dikasih S, maka otomatis yang depan kalau ini jamak. Soal sisa ini satu lagi. Dua, tiga, empat, lima, tulisannya Anis itu banyak Anis ya. Terus enam, tujuh, delapan, sembilan, awal tulisannya ya, awal ya. Terus friend ya, eleven, a book, eraser ya, aplikasi movie, an ice cream, a bird, a car, a uniform, an article, a university. Oke, selesai ya. Oke, next we will discuss about pronoun ya. Kita 6 sudah habiskan seperti ini ya, seperti itu. Terus next we will discuss pronoun kata ganti. Kita akan bahas identity dan menjaga lagi identity bertahap. Dan itu baru nanti kata ganti nanti bertahap. Seperti itu. Ada meeting juga thank you. Oh ya, maaf saya ya. Adminnya sudah ada dulu ya saya ya. Masih di pending absensi kemarin. Oh, baru masuk 4 kali berapa belas? Ada kan KS sama kelupaan masalah
Oke, ini untuk sementara dulu ya, sambil nanti admin terlalu sudah. Ini sama kayak yang kemarin, cuma saya bagi aircode itu deh, karena kemarin ini sudah ada coding. Oh iya ya, pakai ini aja. Apa sih sambil jalan ya? Hati-hati besok di sini yang kita tarik